Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. I'm fine, Miss. How are and you? I'm doing great, thank you. Okay, before we start our lesson, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Okay. Okay, today we are going to discuss about a news item. Sebelumnya, kalian suka baca koran nggak? Atau berita-berita yang ada di internet seperti itu? Berita yang ada di internet, Miss. Kalau koran kurang suka membaca, Miss. Kan sama-sama membaca. Di internet juga membaca. Oke ya. Tahu kan isi koran itu atau di media-media itu kebanyakan berita baik mancanegara atau lokal? Tahu, Miss? Nah, bahkan sering ada poster pendidikan atau lowongan pekerjaan. Sebegitu lengkapnya sebuah koran atau media tersebut, tetap ada bacaan yang paling menonjol. That is news item. Nah, sebelumnya ada yang tahu news item itu apa? Nggak tahu, Miss. Nah, baik. Saya akan coba menjelaskan. Jadi, news item, according to Oxford English Dictionary, is a text which inform readers about event of the day. Jadi, news item itu merupakan teks berita dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi tentang informasi penting seputar peristiwa sehari-hari. Nggak semua peristiwa diberitakan juga kok. Kalau nggak penting, pasti nggak diberitakan. Tapi news item ini identik dengan berita yang terbaru, alias sekarang orang nyebutnya itu up to date lah ya kan. Kemudian, eh, bukan hanya pengertian, tapi juga ada tujuannya news item ini. Communicative purpose-nya to inform readers about the important event of the day. Dan news item bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari. Nah, sudah mengerti sampai di sini atau masih ada yang ditanyakan? I get it, Miss. Oke, next ya. Nah, dalam news item terdapat 3 generic structure dan di dalamnya terdapat newsworthy event, background event, dan source. Terus masing-masing bagian tersebut gimana tuh penjelasannya, Miss? Nah, yang dimaksud dengan newsworthy event is part of text which tell readers about the main idea or the main topic of the text. Jadi, newsworthy event ini adalah berita utama atau informasi utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu peristiwa. Ini cuma ringkasannya aja, beda dengan background event nanti atau peristiwa penting yang terjadi. Nah, di sini cuma di newsworthy ini cuma ringkasan dari peristiwa yang terjadi aja. Kemudian yang kedua adalah background event. Background event is a part of text which tell readers about the background of the event. It consists of the event place, time, people, and etc. Lalu bagaimana dengan background event? Background event atau biasa disebut dengan elaboration menceritakan secara rinci kejadian yang sedang terjadi. Detail yang harus kamu cantumkan dalam background event atau elaboration ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian. Nah, di sini di background event ini kalian menceritakan secara detail peristiwa tersebut. Beda dengan newsworthy tadi, cuma menceritakan secara ringkas, tapi di background event atau elaboration ini kalian menceritakan keseluruhannya. Dari mulai awal kejadian, korban-korbannya, semua diceritakan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, source is art of text which tell readers about the expert of witnesses comment of the event. Dalam menulis news item,
kamu juga jangan lupa harus mencantumkan sumber ya. Tapi sumbernya di sini bukan kayak yang sumber untuk referensi artikel atau apa seperti itu. Ini lebih kepada komen-komen dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut atau pihak-pihak berwajibnya. Sumber yang dimaksud di sini bisa merupakan pernyataan komentar atau pendapat dari pihak-pihak terkait dari peristiwa tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Atau masih bingung mungkin dengan perbedaan newsworthy dengan background event? Bagaimana? I get it, Miss. Oke, saya mau bertanya kepada Dewi. Apa perbedaan dari newsworthy event dan background event? Tadi yang saya jelaskan. Kalau dia newsworthy itu dia lebih ke main idenya sih, atau ke ide utama core itu tentang apa, cerita tentang apa gitu kan. Tapi kok dia background itu dia lebih latar belakangnya, lebih kayak lebih menjelaskan tentang kejadiannya di mana, tempatnya di mana, siapa aja sih orang-orangnya dalam berita tersebut, kayak gitu sih, Miss. Ya, bagus ya. Berarti sudah mengerti ya yang saya jelaskan tadi. Baik, lanjut pada karakteristik of news item. Jadi ada 4 karakteristik dari teks berita. Yang pertama, the language is short but concise. Tulisan atau teksnya atau bahasanya ditulis secara singkat tetapi padat. Jadi dia nggak bertele-tele mau kemana-mana gitu. Dia fokus pada peristiwanya. Kedua, fokus pada eventnya. Jadi news item ini dia menceritakan fokus pada kejadiannya. Fokus pada kejadiannya, dia lebih berpatok pada kejadian yang terjadi daripada pelaku dari kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, the information is contained in the title. Jadi informasi yang dituangkan dalam news item itu berhubungan dengan judul yang akan dibuat nantinya. Jadi nggak bertele-tele ya, jadi nggak kemana-mana. Kalau judulnya tentang kebakaran, maka isinya pun harus mengenai kebakaran, bukan tentang kebanjiran atau yang lain-lain. Jadi dia fokus pada satu satu permasalahan gitu. Kemudian yang terakhir, generally uses action verb, namely verb that indicate activity. Umumnya menggunakan action verb. Action verb ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini merupakan suatu kata kerja tindakan, seperti itu. Jadi inilah keempat karakteristik dari news item. Sudah mengerti? Mengerti, Miss? Oke, next. Sebelumnya, dalam suatu news item text, ada juga yang dikenal dengan 5W tambah 1H. Ada yang tahu apa itu 5W dan 1H? Daftar pertanyaannya, Miss ya. Seperti apa? Coba sebutkan, bisa? Misalnya what, why, where, when, who, how. Great. Oke, thank you Dewi. Nah, itu dia 5W dan 1H. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam merangkai news item. Merupakan hal yang bisa menjadi panduan kita untuk menulis news item menjadi lebih terstruktur lagi. Misalnya saya jelaskan what. What ini menjelaskan apa, tentang apa yang terjadi dalam suatu kejadian yang diberitakan. Kemudian who, siapa? Siapa orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut? Bisa berupa korban, pelaku, atau orang lainnya. Kemudian where. Where ini menunjukkan informasi tentang di mana kejadian itu terjadi. Jadi tahu kita di mana tuh kejadiannya gitu. Kemudian when itu kapan? Kapan bisa menjelaskan tentang waktu kejadian peristiwa tersebut. Jadi dia detail kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa, apa. Kemudian why. Why itu mengapa? Menjelaskan detail rentetan peristiwanya. Itu termasuk dalam elaboration tadi saya. Kemudian yang terakhir how, bagaimana. Itu juga termasuk dalam elaboration. Nah, selanjutnya, news item language rules. Nah, ada juga ciri kebahasaan dalam news item. Yang pertama, using action verb. Seperti yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua, using present tense. Bisa juga menggunakan past tense. Kemudian yang ketiga, using saying verb. Nah, yang pertama,
Using action verb. Di dalam menulis news item text, seorang penulis harus menggunakan action verb atau kata kerja, misalnya crash atau hit gitu. Misalnya kalau misalnya tentang pertengkaran atau perkelahian, kalian bisa menggunakan action verb hit, gitu kan. Kemudian yang kedua, using present tense atau past tense. News item menggunakan past atau present tense karena fokus utamanya berupa suatu kejadian. Maka kamu akan membacanya secara singkat, jelas, dan padat. Jadi kalian bisa menggunakan past atau present tense sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kalau misalnya peristiwa itu sudah berlalu, kemudian kalian baru menulisnya sekarang, kalian bisa menggunakan past tense sebagai bentuk lampau. Tapi jika kalian mau menuliskan berita yang dari dulu sampai sekarang beritanya belum selesai-selesai, misalnya tentang korupsi gitu kan, kalian masih bisa menggunakan present tense di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saying verb. Saying verb ini banyak digunakan di bagian source. Contohnya seperti said, informed, told, reported, dan lain-lain. Kata-kata ini bisa menjelaskan keterangan tambahan dari para saksi ataupun pihak-pihak berwajib. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? No, Miss. Oke, kita lanjut pada contoh ya. Siapa saja yang bisa membacakan contoh ini? Siapa saja? Silakan. Me, Miss. Oke, thank you. Please. Okay. 7 caught in accident. 7 people were caught in a collision between a bus, a car, and a truck at 3 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus. Sign overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Oke, thank you Dewi. Nah, sekarang kita akan menganalisa generic structure yang ada dalam contoh ini. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan apa analisa-analisanya, mana yang newsworthy, mana yang source, ada? Ada yang ingin mencoba? My students? Oke, no ya. Oke, ini dia analisa generic structure dari contoh sebelumnya. Di bagian newsworthy event. Nah, biasanya newsworthy event ini terdapat pada paragraf pertama. Di sini pada contoh disebutkan 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, itu merupakan newsworthy event. Itu merupakan ringkasan peristiwa yang akan didetailkan pada background eventnya nanti. Jadi kita udah dapat main idenya di sini adalah pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua adalah background event. Background event atau elaboration ini adalah penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Maksudnya detail rentetan peristiwa yang terjadi. Dari penjabaran dari newsworthy event. Nah, di sini terdapat pada paragraf kedua ya, tadi pada contoh. Nah, ini dia. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light, as the driver said he did not see the car approaching. Nah, itu merupakan background event atau bisa disebut dengan elaboration. Nah, kalian kalau mau menjelaskan lagi ini bisa menggunakan panduan 5W tambah satu hal lagi yang tadi saya jelaskan ya. Jadi
rentetan ceritanya bisa lebih panjang lagi dan bisa lebih jelas lagi. Tapi jangan bertele-tele, tetap fokus pada satu permasalahan. Nah, kemudian yang terakhir source. Biasanya ada di paragraf terakhir, tapi tidak selalu di paragraf terakhir ya. Kita bisa menandainya dengan saying verb tadi yang saya sebutkan, misalnya say, inform, told, report. Nah, pada contoh tadi, pada kalimat the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Nah, yang bisa kita tandai sebagai source di sini adalah say. Nah, ini yang menandakan, biar kita lebih mudah menandakan bahwa ini adalah sumber dari peristiwa tersebut. Merupakan komen dari seorang polisi tentang suatu kejadian yang terjadi. Nah, begitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kasih tugas? No, Miss. Oke. I think kalian sudah cukup paham ya dengan generic structure atau kaidah kebahasaan tentang apa ini tadi, ciri-cirinya, sudah cukup paham ya. Nah, untuk lebih paham lagi, saya ingin memberikan kalian tugas untuk minggu depan, cari satu artikel atau koran, cari satu berita, apapun itu terserah, kemudian kalian analisa generic structure-nya. Sampai minggu depan, saya kasih waktunya. Kemudian, sebagai catatan atau kesimpulannya, untuk kalian perlu diingat bahwa news item hanya berfokus pada kejadian, bukan pelakunya. Pelaku hanya berdiri sebagai supporting idea yang memperjelas kejadian inti. Selain itu, news item teks harus merincikan kejadian satu persatu secara induktif dan deduktif. Hal ini dikarenakan berita yang disajikan adalah kejadian-kejadian yang aktual. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. That's it for today. Mudah kan? Atau sulit? Mudah, Miss. Easy, Oke. Miss. Oke, good. Strukturnya cuma 3 dan semuanya berdasarkan fakta. Jadi kamu tinggal restate apa yang terjadi termasuk saksi dari narasumbernya. Nggak perlu ada yang ditambah-tambah sendiri. Jadi nggak usah pandai-pandian kita nambah-nambahin kejadiannya ya kan. Sesuai dengan faktanya aja. Bagi yang mau jadi jurnalis, bisa nih belajar nulis news item, banyak-banyak latihan. Kali aja nanti kalian kerjakan bisa gitu jadi jurnalis yang terkenal gitu. Nah, cukup untuk hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk sekretaris, nanti kirimkan siapa yang tidak hadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. See you next week. Wabarakatuh. Thank you, Miss. See you too, Miss. Oke.